Pemirsa, sehari jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang masih dipenuhi pengunjung. Sama seperti hari-hari sebelumnya, imbauan jaga jarak fisik masih diabaikan. Hari ini Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat masih dipenuhi warga yang ingin berbelanja. Petugas yang berjaga terus mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Kondisi ramai ini sudah terjadi dari beberapa hari lalu hingga 1 hari jelang Lebaran. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Pasar Balimester, Jatinegara ramai oleh warga yang mencari kebutuhan Lebaran. Selain tidak ada penerapan physical distancing, sejumlah pengunjung juga terlihat tidak menggunakan masker. Sejumlah pengunjung mengakui ada rasa takut terpapar COVID-19, namun tetap datang ke Pasar Jatinegara karena tradisi menyambut Lebaran. Panji, maksud 50.000 aja, 5.000 lagi aja. Beli taplak. Oh, beli taplak. Iya. Untuk Lebaran kah? Iya. Nggak takut apa Bu? Ini kan rame-rame Bu. Sebenarnya sih takut, tapi gimana ya? Udah tradisi. Lebaran ya. Selain beli taplak, beli apa aja Bu? Saya paling beli baju koko anak-anak. Karena kan ya biarpun nggak sholat Id, tapi kita tetap buat Tapi besok next ke depan. rencananya mau kumpul-kumpul sama keluarga juga? Kayaknya enggak. Paling cuma keluarga inti aja. Kalau keluarga besar enggak. Sudah bersama kami ada Luis, Ayu, dan Ririn Oktaviani langsung dari Pasar Tanah Abang dan Pasar Tradisional Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan pemirsa, besok sudah Hari Raya Idul Fitri. Baik, kita akan terlebih dahulu melihat kondisi di sana. Kita langsung ke Luis Ayu terlebih dahulu. Luis, apakah di sana masih ramai pada 1 hari menjelang Idul Fitri pada saat masa PSBB? Ya, baik Lovi dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan yaitu di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, di mana kondisi saat ini saya melaporkan untuk ruko-ruko atau pertokoan aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang di tempat saya melaporkan saat ini masih tutup atau tidak ada aktivitas jual beli yang terjadi di Blok A Pasar Tanah Abang ini. Berbeda dengan kondisi Pasar Tanah Abang di Blok G, itu sampai dengan siang hari ini masih diramaikan dengan aktivitas masyarakat yang ingin berbelanja. Dan juga jaga jarak fisik diabaikan di sana. Tidak hanya pedagang yang memiliki kios saja di Pasar Blok G, namun di sepanjang jalan Jati Baru Tanah Abang, mereka juga kembali menjual barang dagangan mereka. Tadi pagi sempat dilakukan penertiban oleh Satpol PP bagi para pedagang yang berjualan di kaki 5 untuk menutup dagangan mereka. Namun usai petugas menertibkan, para pedagang kembali lagi membuka dagangan mereka. Memanfaatkan situasi ketika petugas Satpol PP meninggalkan lokasi tersebut. Salah satu pedagang mengatakan sudah 2 bulan tidak berjualan, sehingga di momen Lebaran seperti ini dimanfaatkan mereka untuk berjualan agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu juga Lovi dan pemirsa, warga juga kurang memperhatikan adanya PSBB, terlebih mementingkan adanya kebutuhan Lebaran seperti membeli baju baru dan membeli pernak-pernik Lebaran lainnya. Memang momen seperti ini sudah menjadi tradisi bagi warga yang merayakan Lebaran. Namun perlu adanya kesadaran dari diri mereka, warga masing-masing, untuk membantu pemerintah selama masa pandemi ini untuk memerangi COVID-19. Pemerintah sendiri juga sudah berkali-kali menghimbau agar warganya terus berjaga jarak, namun warganya malah berbelanja dan saling berhempitan.
malah sebagian diantaranya tidak menggunakan masker. Berbagai upaya juga sudah dilakukan seperti petugas Satpol PP mulai dengan mengingatkan warga untuk menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan petugas Satpol PP juga sudah pernah memberikan surat teguran kepada para pedagang untuk tidak berjualan, namun hal itu juga tidak dipatuhi. Lofi. Baik, terima kasih Louis Ayu melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya kita akan ke Ririn Oktaviani langsung dari Pasar Bali Mester, Jatinegara. Ririn, apakah sehari menjelang Lebaran ini kondisi Pasar Mester Jatinegara ramai pada saat masa PSBB? Lofi, satu hari jelang Lebaran, kondisi pasar Jatinegara semakin dipadati oleh penjual dan juga pembeli. Dari pengamatan kami beberapa hari terakhir bahwa kepadatan pembeli di pasar Jatinegara ini akan semakin terjadi jelang siang hingga sore hari karena pasar Jatinegara ini akan membuka lapaknya hingga sore hari nanti. Dapat kami informasikan bahwa di belakang saya ini bahwa kepadatan pembeli maupun penjual ini terjadi sejak pagi hari tadi karena padatnya, ramainya penjual dan juga pembeli ini mengabaikan physical distancing, bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker. Kami sempat mewawancarai salah satu pembeli yang membeli di pasar Jatinegara ini menyatakan bahwa memang merasa takut untuk datang ke pasar Jatinegara, namun karena kebutuhan untuk mencari kebutuhan Lebaran, maka mereka nekat untuk ke pasar Jatinegara. Dan memang untuk para penjual sendiri kebanyakan yang menjajakan adalah baju-baju muslim. Selain itu juga barang-barang untuk menghias rumah mereka. Pembeli juga mengaku bahwa ke pasar Jatinegara ini meskipun di tengah wabah pandemi corona, namun karena saat ini merupakan masa Lebaran, maka sudah menjadi tradisi bagi para pembeli untuk mempersiapkan Lebaran meskipun di masa pandemi. Dapat kami informasikan juga, Lofi dan juga pemirsa, bahwa di belakang saya ini semakin terjadi kepadatan karena para penjual ini biasanya menjajakan barang dagangannya di dalam gedung pasar Jatinegara. Namun saat ini pengelola pasar Jatinegara masih menutup pasar karena masa PSBB dan saat ini memang belum dilakukan pembukaan, dan oleh karena itu mereka memaksakan untuk berjualan di jalan ini karena kebutuhan ekonomi. Hingga saat ini belum ada petugas Satpol PP yang menertibkan baik pembeli maupun penjual di pasar Jatinegara. Lofi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya ada Louis Ayu dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, video pembongkaran besi pembatas di sebuah pasar di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat viral di media sosial. Aksi membongkar besi pembatas ini akibat salah paham antara pedagang pasar dengan petugas. Seorang perempuan berbaju hitam tersungkur usai menyeret pagar besi dalam aksi protes pedagang di Pasar Kanopi, Payakumbuh, Sumatera Barat, Jumat kemarin. Kapolres Payakumbuh AKBP Doni Setiawan mengatakan salah paham terjadi antara pedagang dengan petugas. Besi yang dipasang bertujuan sebagai pembatas parkir kendaraan, serta sebagai checkpoint bagi warga yang hendak masuk ke area pasar. Komunikasi awalnya, bukan tidak boleh berjualan, tapi kita ingin supaya di bawah Pasar Kanopi itu tidak ada lagi yang parkir, tidak berpadat-padatan lagi parkir, berdempet-dempetan, supaya mereka kita bisa kita arahkan melalui jalur checkpoint yang sudah disiapkan untuk pedagang maupun untuk pelanggan. Jadi masuk ke Pasar Kanopi ini semua harus lewat checkpoint itu, dicek suhu, kemudian cuci tangan, pakai masker, baru boleh lewat. Itu sistem yang kita mau bangun supaya PSBB kita bermanfaat. Sinar malam mungkin ada terjadinya miskomunikasi atau salah sangka
dari petugas walaupun kami sama antara kami pedagang. Kami dari pedagang kuliner malam minta maaf karena telah menarik pembatas jalan. Bukannya kami melawan petugas, tapi karena miskomunikasi antara petugas dan pedagang. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap kasus 860 kg sabu di Serang, Banten, dan kita akan langsung melihat rilis barang bukti di Polda Serang, Banten. Di bulan Ramadan ini kita dari Satgas khusus Bareskrim yang dipimpin oleh Pak Sambu, Pak Olin dan Pak Iriawan serta seluruh tim. Hari ini kita rilis terkait dengan pengungkapan jaringan narkotika internasional dari Timur Tengah yang tadi malam bisa kita tangkap kurang lebih jam 6:30. Tentunya dalam kesempatan ini mewakili pimpinan Polri, saya memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras. Walaupun kita tahu bersama bahwa dalam situasi COVID yang tentunya membuat kita menjadi sulit di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, namun ternyata seluruh anggota mampu bekerja dengan maksimal sehingga bisa melakukan pengungkapan sabu sebesar kurang lebih 821 kg. Pengungkapan ini diawali oleh penyelidikan yang cukup cermat, kurang lebih hampir 4 bulan, dimulai dari awal di bulan Desember. Anggota Satgas berhasil mengamankan kapal dan pada saat itu dilakukan swab terhadap para ABK dan mereka positif. Namun pada saat itu kita tidak temukan narkotika yang kita cari. Dan kemudian kita lanjutkan dan di bulan Januari 2020 akhirnya kita berhasil mengungkap 288 kg sabu dengan mengamankan 3 tersangka. Tim terus bergerak dan mendapatkan informasi bahwa terkait dengan kelompok Timur Tengah atau kelompok Iran ini bersiap-siap akan melakukan transaksi lagi, sehingga kemudian dilakukan pengintaian dan akhirnya kita mendapati target yang tinggal di wilayah Jakarta. Dilakukan penyelidikan dan pembuntutan sehingga tadi malam pada saat target yaitu 2 orang sedang mencoba untuk memindahkan sabu-sabu ke dalam kotak-kotak yang sudah dipersiapkan, anggota tim melakukan penyergapan. Jadi mereka mencoba untuk menyamarkan dengan mencampur sabu-sabu tersebut dengan buah asam keranji untuk disamarkan. Adapun pelaku yang saat ini sudah kita amankan, inisial saudara BA dari Pakistan dan saudara AS dari Yaman. TKP yang berhasil kita dapatkan ada di ruko gudang di Jalan Takari Taktakan, Kecamatan Taktaan, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan barang bukti kurang lebih sabu yang dibungkus dalam kemasan Tupperware. Ini ada kurang lebih 409 Tupperware dengan jumlah 491 kg. Kemudian dibungkus dalam plastik putih bening sejumlah 146 dengan berat kurang lebih 147 kg. Kemudian dibungkus dan
ikat dengan plastik lakban kuning kurang lebih 92 dengan berat kurang lebih 93 kg, dan lakban coklat kurang lebih 88 bungkus dengan berat kurang lebih 90 kg dan dimasukkan dalam plastik ketengan begitu, kurang lebih 0,21 kg, sehingga total jumlah barang bukti yang didapat oleh rekan-rekan ini ada kurang lebih 821.150 gram atau 821 kg. Saat ini mereka akan kita terapkan dengan pasal 132, subsidiar pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari hasil pemeriksaan mungkin saya bisa sampaikan sepintas kepada rekan-rekan bahwa saudara A dan saudara H ini bertemu di Yaman tahun 2000. Kemudian tahun 2006 mereka bertemu kembali di Dubai. Kemudian tahun 2020 saudara A dan saudara B masuk ke Jakarta. Sementara saudara A sendiri dari tahun 2011 ini sudah sering masuk ke Indonesia dan kesehariannya dia menjual barang-barang rempah-rempah. Mereka berpindah-pindah jadi di beberapa kota antara lain Surabaya, Jakarta, dan mereka biasanya tinggal di apartemen-apartemen sewa. Kemudian pengungkapan ini sendiri kita ikuti dan dari mereka menyampaikan bahwa barang mulai masuk 2 minggu yang lalu di salah satu wilayah pantai yang ada di wilayah Banten. Saat ini kita terus melakukan pengembangan dan saya harapkan ke depan rekan-rekan kita akan bisa mendapatkan pengungkapan yang lebih besar. Untuk sabu ini sendiri sudah bergeser kurang lebih 15 kilo, jadi 10 kilo kita temukan di apartemen yang bersangkutan dan 15 kilo ada di mobil. Jadi dengan demikian kegiatan dari seluruh Satgas baik yang di pusat maupun yang ada di wilayah dalam hal pengungkapan narkoba dimulai dari Januari sampai dengan April 2020 ada kurang lebih 17.407 kasus yang sudah kita ungkap, kemudian tersangka kurang lebih 22.553 tersangka dan total barang bukti yang sudah kita peroleh selama ini adalah 5,53 ton. Sedangkan untuk pengungkapan kasus menonjol berturut-turut terkait dengan pengungkapan sabu dalam jumlah besar, ini di bulan Januari di tanggal 18 kita bisa mengungkap 70 kg sabu yang kita ungkap di parkiran Ruko Sepatan, wilayah Kota Tangerang. Kemudian diungkap oleh rekan-rekan Satgas di Polda Metro Jaya kurang lebih 288 kg sabu tanggal 30 Januari. Ini juga di Tangerang, di Desa Cijantra. Kemudian di Kalsel pada saat tanggal 13 Maret 2020 kurang lebih 212,86 kg sabu dan 14.000 sekian pil ekstasi di Tabalong. Kemudian di tanggal 8 dan tanggal 10 Mei kemarin dari Satgas Mabes mengamankan 71 kg sabu dan hari ini kita rilis pengungkapan 821 kg sabu. Jadi dalam kesempatan ini apabila kita hitung di pengungkapan yang terakhir ini, kalau 1 kilogram
sabu-sabu ini bisa dipakai oleh kurang lebih 4.000 orang, maka dengan pengungkapan ini kita sudah menyelamatkan kurang lebih 3.284.000 generasi kita, yang tentunya ini akan menjadi generasi yang akan kehilangan harapan kalau ini berhasil beredar dan lolos di masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang tergabung di dalam Satgas, baik yang di pusat maupun di daerah. Lakukan terus upaya-upaya pengungkapan, penangkapan, dan jangan segan-segan bila perlu lakukan tindakan tegas, karena memang narkoba ini adalah musuh utama kita. Dan kepada seluruh masyarakat, kepada para tokoh agama, kepada rekan-rekan ulama, mari kita bersama-sama melakukan pencegahan, awasi jalan-jalan tikus, awasi pintu-pintu masuk, yang tentunya ini perlu kerja keras kita bersama untuk menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan generasi muda kita, dan menyelamatkan masa depan bangsa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sehari jelang Hari Raya Idul Fitri, Tol Jakarta Cikampek Lenggang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.